يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين أبيض حلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بأمها علامة يا سيد الكونين انت حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Haji Taufik MM MPD, dan yang terhormat Kepala Kasubag Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Samsudin, dan yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Tisnandian, dan yang terhormat Ketua Komite, Bapak Haji Arsidik beserta jajarannya, dan yang tak lupa sekaligus ini adalah tamu kita,
Bapak Haji Hendra yang hadir pada saat ini sebagai pimpinan MTS Al-Musyarrafah yang akan meliput acara kita pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pembinaan guru dan tenaga pendidikan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Taufik MMMPD. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'in dan sampai kepada umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang terhormat rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang pada siang hari ini hadir dalam pembinaan ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon izin Kepala Kantor, kegiatan ini alhamdulillah dihadiri oleh semua guru dan tenaga pendidikan, kecuali ada 3 orang guru yang pada saat ini mengikuti PPG. 3 orang yang mengikuti PPG dan 1 orang lagi yang sedang mengalami sakit sehingga tidak bisa hadir pada saat ini. Mudah-mudahan yang tidak hadir, baik yang sakit maupun yang sedang melaksanakan PPG, urusannya semua dilancarkan dan semoga disembuhkan bagi yang sakit pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada Ketua Komite yang sudah hadir, yang pada saat ini beliau juga pada dalam keadaan sibuknya, tapi beliau masih sempat untuk menghadiri kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada semua ya komite khususnya, karena ini adalah semua didukung dan disupport semuanya oleh komite dan semua orang tua. Dan selanjutnya kami mohon untuk kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Dr. Haji Taufik untuk mengarahkan dan memberikan pembinaan bagi kita semua, bagi kami semua dalam rangka menuju madrasah berprestasi, mandiri berprestasi, yang tentunya ini guru dan tenaga pendidikan itu harus menjadi guru yang kreatif, inovatif dan sekaligus solutif, ya, sehingga madrasah yang kita angan-angankan, yang kita dambakan itu selain mandiri juga berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja dari saya sebagai pimpinan Kepala Madrasah Min 14 Al-Azhar Syarif. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga Pak Kasih dan juga Pak Komite dan juga semua rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan. Hanya Allah yang membalas kebaikan Bapak-bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan tentunya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Haji Taufik MMPD. Alhamdulillah senantiasa Allah berikan kesehatan kepada beliau sehingga terus dapat membina murid-muridnya se-Jakarta Selatan. Yang saya muliakan tentunya Bapak Kasubag, Bapak Syamsuddin SPD, kemudian Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Bapak Ulhandes Trisnandean MPD, kemudian Bapak Ketua MTS Al-Musyarrafah TV. Alhamdulillah beliau senantiasa juga meliput kita dan acara tertentu. Yang saya muliakan tentunya Bapak Kepala Madrasah Al-Azhar Syarif Indonesia, Bapak Haji Ustadz Ruqyat Ismail M.Hum, para ustadz dan ustazah yang hadir pada siang hari ini, yang senantiasa semangat dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan sehingga ilmu-ilmu yang diberikan kepada anak-anak kami terus berkembang dan bermanfaat untuk kepentingan anak-anak kami sampai dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan tentunya rekan saya Bapak Ahmad Junaid Chan SAG. Alhamdulillah beliau senantiasa juga selalu mendampingi saya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz dan ustazah hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami bangga sekali kepada seluruh ustaz dan ustazah yang dikomandoi oleh Camat baru kita, Bapak Ustadz Ruqyat. Doa saya dulu itu terkabul, Bapak Kemenak, pada saat kita bertemu di Kanwil, dan saya beserta Bapak Ombudsman itu memepet Pak Kanwil agar Camat minasi ini diberikan kepada orang yang memang lulusan Al-Azhar, bukan yang biasa. Alhamdulillah ternyata PLT-nya yang diangkat. Tepuk tangan untuk PLT kita. Alhamdulillah. Memang saya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Itu terutama kenapa demikian? Karena sudah 2 kali kita mendapatkan Camat itu bukan dari Al-Azhar. Dan memang program-program Al-Azhar kalau Camatnya tidak mengerti, maka Al-Azhar kita ini hanya sebatas bahasa Al-Azhar, tetapi kemampuan untuk ke sana kurang. Oleh karenanya dengan ada lulusan LC ini mudah-mudahan dapat meningkatkan terus keal-azharan kita. Kita sekarang harus merasa berbenah diri Pak Ustadz dan Ustazah, karena memang nama kita Al-Azhar tapi kita telah disaingi oleh sekolah-sekolah yang lain. Dan kita harus tahu itu. Jangan beranggapan mentang-mentang kita Al-Azhar kita paling hebat, tidak. Masih banyak sekolah-sekolah yang lebih hebat dari kita. Ini harus digarisbawahi. Oleh karenanya tepat sekali apabila pembinaan ini langsung disampaikan oleh Bapak Kemenak kita. Dan Bapak Kemenak mengetahui bagaimana celah-celah yang didapat agar sekolah kita bisa lebih unggul di sekolah yang lain. Saya mengerti dan saya pahami bahwa ustaz dan ustazah terus memberikan kontribusi kepada anak-anak kami. Tetapi ilmu yang diberikan itu tentunya harus mempunyai satu barometer yang dapat melancarkan anak-anak kita agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik. Akhlakul karimah ditanamkan sehingga anak-anak kami juga mendapatkan satu kemampuan di kemudian hari untuk menjadi orang-orang yang sukses baik dunia maupun akhirat. Kita tidak tahu ke depan nanti bagaimana perkembangan teknologi yang dapat memintarkan anak-anak kita tidak dengan belajar di sekolah. Kita bisa melihat sekarang bagaimana anak-anak itu ada tidak bersekolah, tetapi lebih pintar dari kita yang bersekolah. Mereka sekolahnya sekolah alam. Kita bisa melihat, jadi sekarang bakat itu diutamakan. Jadi pendidikan mereka tamat dari SMP, sanawiyah, mereka tidak kuliah di sekolah seperti ini, tetapi mereka sekolah di sekolah alam. Yang memang diutamakan bakat-bakat tertentu di sana. Oleh karena mungkin ke depan nanti bisa jadi sekolah Al-Azhar ini nanti ada sekolah memang betul-betul hanya satu pelajaran saja, bisa jadi. Misalkan nanti diutamakan hanya untuk Al-Quran saja yang dibenahi. Mungkin bisa jadi seperti itu, kita tidak tahu 10, 20, 30 akan datang. Semoga dengan pembinaan
guru dan tenaga pendidikan yang dikomando oleh Bapak Kantor Kepala Urusan Agama ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Insya Allah apabila kita berniat baik, hasilnya juga baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan kami berikan support yang baik kepada seluruh Minat Asyarif Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Wallahu muwaffiq wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa untuk keberkahan dan kemajuan sekolah kita Ma'had Al-Asyarif Indonesia. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal mulk wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habina 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma syaribna bi syarafatil Qur'an. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'al lana wa auladana min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'al lana wa auladana min ahli al-ilmi wal khair. Allahumma ij'al lana wa auladana min ibadika as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 14 Al-Azhar Syarif, Bapak Haji Ruhyat Ismail LC M.Hum. Baru saya panggil kepala nih, selama ini masih panggil aja. Jadi ngerasain juga saya manggil kepala sekarang. Alhamdulillah. Bapak Ketua Komite dan Pengurus Komite, para asatiz Sivitas Akademika Madrasah Ibtidaiyah Negeri 14 Jakarta. Alhamdulillah, pada siang ini kita kembali bertemu. Ini temanya GTK Kreatif, Inovatif, Inspiratif, dan Solutif menuju Madrasah Mandiri Berprestasi. Saya bikin perubahan madrasah hebat bermartabat menuju madrasah mandiri berprestasi. Pokoknya ujungnya sama lah. Menuju madrasah mandiri berprestasi. Masih sama ya? Alhamdulillah. Jadi
Banyak jalan menuju Roma, kita kemanapun yang penting hasilnya sama, gitu aja yang penting. Bapak Ibu sekalian, masih bulan Syawal, perkenankan saya sebagai khodimul ummah, sebagai khodim semua yang ada di sini, pertama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, biasanya pelayan banyak salah. Karena orang melayani kan susah banget. Ini juragannya banyak banget masalahnya. Ini juragan ada berapa? Di sini saja juragan sudah banyak. Kadang-kala kita harus manut pada juragan. Mohon maaf kalau sang pelayan ada kesalahan hal-hal yang kecil maupun yang besar-besar. Itu yang pertama. Momen ini saya ingin bicara beberapa hal kepada teman-teman semua. Kalaulah di sini sudah mengatakan, yuk menjadi guru tenaga pendidikan yang kreatif, inovatif, inspiratif, dan solutif. Semua ini akan mencapai satu, kalau kita sudah kreatif, inovatif, inspiratif, solutif, kita akan menjadikan madrasah kita ini madrasah bermartabat dan hebat. Nah, kalau kita madrasah kita hebat bermartabat, yuk kita menuju madrasah yang mandiri dan berprestasi. Orang yang mandiri itu jarang mengeluh. Orang yang mengeluh itu selalu orang yang selalu ikut kurang puas. Tapi kalau orang mandiri dia mengeluh sama siapa? Orang dia sendirian. Ya kan? Kayak perjaka, mandi sendiri, nyapu, mengeluh sama siapa? Tapi kalau udah bersuami bisa ngeluh itu, ngeluh sama suaminya, yang suami ngeluh sama istrinya gitu. Nah, Bapak nggak bisa ngeluh sama siapa lagi kalau yang masih oke. Mudah-mudahan cari suami lagi kan gitu. Mudah-mudahan. Jadi biasa ngeluh gitu kan. Tapi paling tidak, yuk kita sama-sama. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa guru-guru ya yang ada di sini, tenaga pendidikan dan pendidikan itu kalau bisa saya ibaratkan begini Ustadz, mereka ini timbangan emas. Kalau yang namanya timbangan emas, berapa harga timbangan emas? Mahal, murah? Mahalan mana timbangan emas sama emasnya? Oh, emasnya gitu. Nggak bakalan bisa ngalahin emasnya. Tapi emas kalau nggak ada timbangannya, dia bermakna nggak? Harganya bisa tinggi nggak? Harga tinggi itu karena berapa? 1 gramnya berapa? Nah, kita ngomong ada ukuran 1 gram sekian. Kalau nggak ada ukuran 1 gram sekian, kita nggak tahu harga atau murah atau mahal. Biar bagaimanapun, emas itu akan menjadi mahal, itu karena ada timbangannya. Nah, timbangan ini Bapak Ibu semua. Tanpa timbangan emas nggak ada harganya. 1 kilo emas, ibu dikasih 1 kilo emas, itu akan ada harganya. Berapa? Kalau 1 gramnya, berapa 1 gram sekarang? 1 juta, katakanlah. Kalau 1 kilo berapa gram? 1000. Jadi 1 juta kali 1000 juta. Nah, sudah 1000 juta itu kan. Karena kita tahu bisa dikatakan 1000 juta karena kita tahu 1 gramnya 1 juta. Tapi kalau kita nggak tahu harganya ini berapa, Mas, nggak tahu ini berapa ya, karena nggak pernah tahu kita 1 gramnya berapa. Nah, hebatnya emas karena timbangan. Siapa emas? Siswa kita, anak para juragan kita ini. Ya, anak juragan kita emas itu. Jadi emas ini akan berharga kalau ada timbangan. Ikhlas menjadi timbangan? Anda ikhlas menjadi timbangan, dia akan menjadi mahal harganya. Anda nggak mau layani, dia nggak ada harganya. Apakah timbangan akan menjadi emas? Enggak. Yang begitulah timbangan, ikhlas aja, mudah-mudahan lah. Ikhlas beramal. Memang timbangan itulah, likulli syai'in qadaro. Jadi memang kita kadarnya seperti itu, sudah. Ada gurunya jadi jenderal? Ada tidak guru yang menjadi jenderal? Nggak ada. Murid? Ada banyak. Artinya, kita yang tidak pernah menjadi jenderal bisa menjadikan anak itu jenderal. Kita yang tidak pernah jadi jenderal bisa menjadikan anak itu jenderal. Kita yang tidak pernah menjadi pengusaha bisa menjadikan anak itu pengusaha. Itulah guru.
Jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti untuk hal itu. Yakin, karena itulah yang menjadikan mereka-mereka. Saya nggak tahu, sudah belum diterapkan ini. Anak-anak itu, Ustadz Afwan, anak antum di bukunya tulisnya apa namanya? Nama anak antum siapa namanya? Tulisan depannya apa? Alif. Udah gitu aja? Enggak, maksudnya ada titel-titelnya enggak? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Saya minta kepada teman-teman para asatizah di sini, pernah saya ucapkan tapi enggak dipraktekkan. Saya pernah saya ucapkan tapi enggak dipraktekkan. Tanya cita-cita anak tersebut. Sudah ditanya belum? Sudah ditanya belum cita mereka? Sudah belum? Sudah menyebutkan atau belum cita-cita mereka? Anak-anak sudah menyebutkan belum cita-citanya? Suruh tuliskan tidak? Kalaulah, atau Ustaz, siapa anak itu? Akbar. Akbar cita-citanya apa Ustaz? Jadi tentara. Hah? Jadi jenderal. Jangan tentara, jenderal. Jadi jenderal. Maka tuliskanlah di depan nama Akbar itu Jenderal Akbar. Guru-guru panggil jangan lagi Akbar, Jenderal Akbar maju. Kau udah masa jenderal kok jalannya gitu? Tegap. Betapa bahagianya semua buku Akbar itu tertulis Jenderal Akbar. Ustaz Jai, anaknya siapa? Cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Cita-citanya jadi juru masak katanya. Juru masak. Chef, the best chef gitu. Kenapa master chef ini? Kenapa tidak kita berikan kepada mereka nama-nama tersebut? Kalau pengen menjadi insinyur, tuliskan insinyur atau sarjana teknik. Kalau dia pengen jadi dokter, tuliskan dokter. Kalau dia pengen titelnya banyak, doktor, ya profesor, doktor, haji, Elsa, Sarip, SH, MH, MMA. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ini Tahadus bin Nikmah. Saya sejak SMP sudah saya tuliskan nama saya Profesor Dr. Taufik SH. Cuma enggak itu Profnya belum ya? Propnya belum. Tapi insya Allah. Saya punya niatan, mudah-mudahan umur panjang. Amin. Karena saya ingin lari ke dosen, Ustaz. Jadi artinya ini hasil loh. Ini Tahadus bin Nikmah. Buku PPKN dulu ya, saya tuliskan seperti itu, banyak gitu. Saya nggak nyangka, saya kan nggak pinter-pinter banget gitu kan. S2 saya 3 loh. Iseng banget kuliahnya. Iseng aja gitu kan. Hayu dong, Bapak, Ustazah, jangan pelit suruh anaknya tulis jenderal. Jangan pelit anaknya suruh dokter, apapun tuh. Nanti panggilnya jangan panggil nama begitu aja, dengan lengkap. Oke, coba Dr. Kiai Haji Ahmad SHMH maju. Kau udah selengean? Masa sih dokter selengean? Gampang ngurusinnya. Kalau dari kecil itu sudah kita mulai, kita luruskan. Yakin nggak dia akan benar? Sibghatallah paman ahsan sibghah. Ayo guru-guru celuplah sedikit-sedikit anak-anak tersebut. Anak itu dari mimpinya dari awal, insya Allah dia akan menjadi hebat. Saya nggak tahu dipraktekkan lagi nggak tak. Saya titip pada Ustadz Ismail. Kalau bisa di absen Bapak Ibu tuliskan juga nama-nama itu, kecuali yang untuk rapot, untuk lain-lain jangan dulu. Kalau kan kita ada yang formal, ada non formal. Yang non formal kan boleh-boleh saja kan. Gitu. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib jangan, yang sunnah-sunnah aja kita mainkan. Orang masuk surga itu banyak yang dari sunnah, kalau wajibnya dikerjakan. Iya kan? Kalau wajib toh, yakin masuk surga? Ente ngerjain yang wajib toh. Yang sunnah-sunnah enggak, yakin masuk surga? Belum tentu. Kalau wajibnya benar. Oke, itu sekilas saya katakan. Madrasah kita ini adalah madrasah sebagai wadah karakter building. Membentuk karakter. Apa tidak? Disinilah kita membentuk karakter. Kalau kita ingin membentuk karakter, yang harus dimulai dari siapa? Dari pembentuk dulu. Nggak mungkin lah kalau nggak. Yuk guru-gurunya harus berkarakter.
Tenaga pendidikan harus berkarakter. Tenaga pendidikan kalau ada banyak kerjaan ngeluh apa tidak? Kalau kerjaan ditambahin. Saya tanya dulu nih. Kalau kerjaan ditambahin ngeluh nggak? Nah dulu kerja mau ngapain kemari? Mau kerja, mau nyari duit? Nggak ada di sini, nggak ada duit. Salah antum kalau kerja kemari nyari duit, salah. Cari kerjaan banyak, duit nggak ada di sini. Nggak dikasih duit kan? Yang PSN, ASN dikasih duit nggak? Enggak kan? Ditransfer? Beda. Kita nggak dapat duit, tapi ditransfer. Kan nggak nyari duit, jangan cari duit. Kalau ada kerjaan, alhamdulillah ya Allah, dulu saya pengen lamar kerjaan banyak, alhamdulillah berkah banget kerjaan banyak. Gitu. Sehingga menjadi dokter, mondok di kantor. Gitu. Ini dokter saya awalnya karena mondok di kantor gitu, hobi banget di kantor. Jadi alhamdulillah dokter juga, mondok di kantor dokter itu. Ya. Oke. Nah, madrasah ini adalah tempat pengabdian para idealis. Kalau guru-guru sudah tidak idealis, maka guru, ya sudahlah berhenti jadi guru. Karena kita harus idealis. Guru adalah agen perubahan, maka madrasah adalah tempatnya para agen perubahan. Rubah, kalau nggak berubah nggak bisa. Itu. Kalau diam aja, air diam, itu apa yang terjadi? Akan menjadi bau, akan menjadi sarang cu, akan menjadi sarang penyakit, akan menjadi bau. Tapi kalau air itu bergerak terus, akan sehat, mengalir, dan bisa pakai wudhu. Kalau kurang 2 kula, menurut mazhab Syafi'i, dipakai wudhu boleh nggak? Kan nggak mengalir, boleh? Kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula, untuk wudhu boleh? Nggak, mazhab Syafi'i. Kurang dari 2 kula mengalir, bisa nggak? Bisa. Artinya, lihat dong, walaupun kurang dari 2 kula mengalir, dia bisa digunakan dulu. Walaupun itu ya kurang dari 2 kula itu air, tidak mengalir nggak boleh. Ayo kita mengalir adalah perubahan. Guru, kerjaan kita adalah melahirkan para generasi bangsa yang berkarakter, yang inovatif, inspiratif, yang bertanggung jawab. Inilah tugas-tugas kita. Kita mau jadikan apa anak-anak tersebut? Ini amanah, titipan dari para orang tua. Tanpa orang tua nitip anak-anaknya, kita nggak ada kerjaan. Berterima kasih sama orang tua, gitu kan? Kalau orang tua nggak nitip, kita kan nggak punya kerjaan. Nah, kembali inilah madrasah. Untuk menjadi madrasah menuju madrasah mandiri berprestasi, kita harus, orang yang berprestasi adalah orang yang hebat, orang yang bermartabat. Apakah orang-orang yang biasa-biasa saja bisa berprestasi? Nonsen. Nah. Oke, Anda harus hebat, harus bermartabat. Apa ciri madrasah hebat bermartabat? Ya. Nah, next, kalau semua yang kita katakan ini unik, ya, jenis keunikan, keunggulan, dikaitkan dengan program-program yang berkembang, akan muncul madrasah-madrasah yang unik. Harapan kita, ada madrasah literasi namanya, hobi baca, hobi nulis, ini yang terpenting. Kemarin sudah dengan Pak Rahman ada tulisan-tulisan, saya lihat seperti itu. Hayo ditingkatkan lagi, ya, ditingkatkan lagi anak-anak untuk bisa lebih banyak menulisnya, banyak membacanya. Kalau tahfiz, biar bagaimanapun, ini targetnya berapa, harus di drill, nggak bisa dilepas. Laporan penting, Ustaz. Lihat, ada progres ke orang tua, sampai di mana, kenapa, apakah anaknya atau gurunya atau apanya, itu penting. Jadi kita cross check, panggil orang tuanya, Bapak di ini enggak di rumah? Kalau enggak, ya salah, jangan Bapak dong, jangan suruh kita aja. Jadi orang tua milih ke sini, jangan seenaknya aja orang tua. Sama-sama orang tua, guru dan anak bersama, ini 3 serangkai ini wajib, ya, wajib satu kalimat, ya, untuk menjadikan madrasah hebat, ya. Nah, ada madrasah berkarakter, saya pikir semua madrasah harus berkarakter. Paling tidak harus beradab, berakhlakul karimah, ya. Adiwiyata harus bersih, ya. Ciri madrasah harus bersih. Alhamdulillah tadi saya lihat di itu udah dicat lagi tuh, kalau enggak masih hitam-hitam itu. Ya, enggak, saya emang iseng banget. Karena saya keluar dari madrasah bersih.
Ya. Jadi saya sangat perhatikan, gini-gini saya tanya gitu. Iseng aja nih kan tuh, iseng aja makanya. Artinya memang butuh. Ya, memang butuh untuk ayo kita sama-sama. Kalau bukan kita nggak siapa lagi. Kalau ya nggak ada lagi ya, yang bisa yang mau. Madrasah riset, apakah ini mau riset atau apa, silakanlah dikembangkan. Madrasah akademik, Pak, Bu, ini kita madrasah akademik. Ya. Jadi kita mau pakai madrasah apa, Pak? Mau akademik, mau karakter, atau tahfiz? Boleh nggak? Yang mana nih kita? Kalau kita lihat, ya, kita mau yang mana sekarang? Oke, lanjut deh. Kita madrasah apa? Mau yang mana kita? Ini PR. Kalimat ini adalah nanti saya tanya dan harus dijawab sama Pak Ruhyat dan teman-teman. Kontrak prestasi antum, saya tambah lagi sekarang mau madrasah apa? Jawab, madrasah apa kita? Tuh kan pada bingung kan? Guru bahasa Indonesia, madrasah apa kita? Boleh kok masing-masing guru bahasa. Pak, saya madrasah, oke, tunjukkan. Yang guru matematik eksak, saya sains Pak, oke. Yang agama saya ini Pak, oke gitu. Kan boleh-boleh saja. Nah sekarang kalau kita lihat next satu madrasah, boleh nggak madrasah itu banyak? Ini petinju kok. Petinju ada WBF-nya, ada IBF-nya, WBC, semua ada, nggak ada masalah kok. Kenapa satu orang nggak boleh menyandang gelar banyak? The great champion, juara yang hebat. Kenapa kita tidak menjadikan anak-anak kita yang hebat? Apa tidak bisa? Baca sejarah. Para ulama dahulu, apakah cuma bisa satu kitab? Enggak. Ahli astronomi, ahli ini. Kenapa kita tidak hilang? Kalau yang produk-produk tahun 60-an, waktu belajar di Ibtidaiyah, ya, Ibtidaiyah tahun 60-an, apa yang dipelajari? Nggak 30% bahasa Indonesia, 70% bahasa Arab. Nggak bisa, dipaksa, bisa kok. Seingat saya, karena saya jebolan MI dulu, saya belajar nahul wadi, fiqhul wadi. Ada tasrif, ada sorob, ada insa, ada imla. Ada muhadasah, ada mahfuzot, masih hafal mahfuzotnya. Ada bahasa Arab, lughatul Arabiyah, qiraatul rasyidah, beda lagi qiraah. Gitu. Dipaksa. Nggak ada tuh SKI, adanya Syiratul Islam, Tarikh Islam. Kana Muhammadun sallallahu, udah bacaan begitu aja, kana gitu udah. Nggak ada. Bisa, terpaksa bisa. Kenapa? Ayo, gitu loh. Sekarang kan kita takut ya. Ya takut Pak. Kemarin ada, saya menghadiri satu di sekolah, orang tuanya minta target tahfiznya diturunin. Kata orang tua, kesian Pak. Aduh, orang tuanya kok kesian mana? Tahu Bapak Ibu, otak ini ada logos nggak? Di otak ini ada logos-logos. Yang namanya logos itu kotak-kotak. Kalau dalam komputer itu ada shortcut-nya. Ya. Logosnya terlalu banyak di kita. Kalau nggak dipakai, ya dia akan hilang. Jadi semakin dipakai, itu logosnya semakin banyak. Usia produktif untuk berpikir itu kapan? Ternyata setelah 50 ke atas. 50, 60, 70. Baru saya sadar juga. Iya ya, ternyata profesor-profesor di usia-usia tua itu semakin banyak tulisannya. Tapi guru-guru kita yang di bawah 50 kok nggak banyak tulisannya. Oke, next. Siap? Siap yang terbaik? Siap. Cuma 2 orang jawab. Oke, lagi? Siap. Oke, ishadu ya Allah. Ishadu para komite. Ishadu wahai Rois. Ini semua pada siap. Kita lihat besok hasilnya. Lanjut. Udah tadi saya. Nah, nggak ada yang nggak mungkin. Nothing impossible. Nggak ada yang nggak mungkin lah. Apa sih yang nggak mungkin? Semasi kita ada. Itu. Kalau kita bilang nggak mungkin, kita orang malas. Nggak ada yang nggak mungkin.
Marilyn Monroe mengubah sekolah bobrok menjadi sekolah unggulan. Bisa? Dia hanya mengatakan, nggak ada yang nggak mungkin kok. Bisa, bobrok bisa menjadi unggul. Caranya? Oke, terbukti bisa. Tergantung seberapa besar komitmen semua. Semua punya komitmen? Kalau semua punya komitmen, besar komitmennya, kita menjadi yang terbaik, kita akan terbaik. Kita menjadi unggul, kita unggul. Masing-masing nggak di lini masing-masing. Yang bahasa Indonesia, bahasa Arab, silahkan buat keunggulan di masing-masing. Anak-anak itu kan tidak semua jago bahasa Indonesia. Pilihlah kelompok bahasa Indonesia, mainkan. Kelompok agama, mainkan. Kelompok bahasa Inggris, mainkan. Ada nggak yang hobi banget? Sehingga semua jadi banyak. Gitu. Kita jangan satu semua, nggak bisa. Kalau anak-anak kan berbeda-beda. Saya tahu kok, teman-teman tahu yang punya potensi. Potensi matematik ada kan? Ada, mainkan dia. Toh yang juara kan gak banyak-banyak. Dan kalau juara jangan banyak-banyak, kita satu aja. Juara satu aja cukup udah. Mau berapa orang juara satu? Hah? Nggak perlu banyak-banyak kan? Satu orang ente latih, jadi juara satu nasional. Maka terkenal itu Min Al-Azhar. Ngapain banyak-banyak semua dilatih matematik semua? Iya kan? Hidup gak yang lain? Enggak. Ambil aja. Sebenarnya kalau pengen juara mah gampang. Menjadi orang pintar tuh gampang kok. Yang susah menjadi orang benar. Kalau pintar itu gampang. Matematik pintar gampang. Privat aja terus. Benar agak susah. Tapi orang benar biasanya pintar. Orang pintar belum tentu benar. Nggak percaya? Orang benar pasti pintar nggak? Iya apa tidak? Orang benar pasti pintar? Iya. Dikasih soal 10 benar semua. Pintar nggak? Pintar dia. Dikasih soal 10 dapatnya 8. Pintar nggak dia? Enggak. Kenapa? Masih salah 2. Belum benar dia. Oh, udah benar semua. Berat. Ayo menjadi orang benar tuh susah. Yang bagus, benar dan pintar. Mudah-mudahan menjadi anak bangsa, penerus anak bangsa, menjadi presiden. Anak-anak kita ini mudah-mudahan ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, tapi benar dan pintar. Itu. Oke. If you sing you can, you can. If you sing you cannot, you cannot. Buku ini saya baca di waktu saya masih di SMP, tahun 70-an. Sekarang judul bukunya berubah. You can if you sing can. Sekarang ada bukunya ini. Barusan enggak juga, saya cari buku ini nggak ada, yang itu keluar. Ada, udah mulai banyak sekarang bukunya. You can if you sing can. Artinya apa? You can if kamu bisa jika kamu pikir bisa. Kalau dulu if you sing you can, you can. Kamu berpikir bisa, kamu bisa. Kebalikannya if you sing you can, you can. If you sing you cannot, you cannot. Enggak bisa. Sekarang kita bisa? Kita bisa? Hanya adalah yang berpikir bisa, insya Allah bisa. Yakin kalau orang mau lompat, kalau kita ragu-ragu, jadi nggak lompat? Tapi kalau kita yakin, sampai sana, lompat nggak kita? Apakah pasti sampai? Belum tentu juga, bisa jatuh, bisa enggak. Yang penting udah lompat. Tapi kalau nggak yakin, nah harus dipaksa. Harus dipaksa. Manusia itu harus dipaksa. Allahumma paksain. Itu ada doanya Ustaz. Allahumma paksain. Kalau nggak dipaksa-paksa susah. Ayo dong. Anak-anak juga dipaksa untuk bisa. Anak kalau nggak bisa dipaksa nggak akan bisa. Dengerin ini pun kalau nggak dipaksa untuk mendengar juga ngantuk. Gitu. Tapi kalau kita lost, insya Allah. Oke, next. Ini apa? Law of attraction. Jadi hukum ketertarikan. Nanti ada kaitkan dengan agama. Bahwa ternyata pikiran kita bisa menarik apapun yang kita inginkan. Anda kalau pengen beli mobil atau beli motor, pertama kepikiran dulu atau beli dulu? Kepikiran pengen, lama-lama dapat nggak? Lama-lama dapat. Itu dulu. Kalau nggak pengen beli motor, kebeli nggak?
Enggak. Hah? Nah kalau kepikir aja nggak bakalan. Karena syarat orang kawin itu apa dulu? Kepengen ngapain dia tahu juga enggak. Syarat orang nikah itu ya balik. Kalau udah belum balik boleh nikah enggak? Lu belum balik mau kawin aja dimarahin bapaknya. Iya kan? Balik dulu. Syarat balik itu apa? Syarat balik apaan? Kalau tanda-tanda balik itu kita pengen tahu kalau di guru fikih kalau orang balik cirinya apaan? Sudah? Kalau perempuan, kalau laki sudah ngimpi. Orang ngimpi juga nggak pernah mau balik. Ente ngimpi beli motor aja enggak, mau beli nggak mungkin. Jadi harus ngimpi dulu. Ngimpi madrasah ibtidaiyah negeri 14 ini menjadi yang terbaik harus mimpi dulu. Ada di otak. Jangan mimpi tidur, tapi ini adalah mimpi kita semua. Next. Magnetnya sangat kuat untuk menarik kesuksesan. Otak ini bisa menarik semua yang kita inginkan. Tapi kalau anak-anak kita nggak buat seperti ini, bisa nggak? Bagaimana kita mau inovasi, mau inspiratif, orang kita juga nggak pernah berpikir apa-apa. Ini semua kan daya pikir semua, kekuatan berpikir. Agar logos-logos ini semakin bertambah. Jangan takut, nggak ada jebolnya otak. Kapan otak jebol? Otak tuh nggak dipakai, itu yang rusak. Ya, harus dipakai. Itu akan jadi bagus. Next. Ya, rahasia di balik rahasia. Ini buku The Secret. Bahwa kita nggak sadar bahwa dalam diri kita ini ada yang seperti magnet yang menarik benda-benda. Terus kita selalu berpikir apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu ada di otak kita, masuk ke bawah alam bawah sadar kita refleksikan, itu kita dapat. Tapi kalau mikir cuma sekilas doang, ada nggak terbekas di hati kita? Enggak. Tapi benar-benar kita ngimpin, pengen banget, dapat nggak? Innamal a'malu binniyat. Itu niat. Niat cuma niat doang ngomong, kagak bisa. Niat harus diucapkan, dikerjain, af'alul lisan, ya kan? Jadi dikerjain, ben arkan, dikerjakan semua, nggak bisa, harus satu paket itu semua. Itu. Oke, next. Nah ini salah satu bukunya, saya bilang aja cari bukunya deh gitu kan. Literasi. Ini kalau guru-guru nggak baca yang begini-begini, anak-anak kapan bisa mau diajak bergerak? Lanjut. Ada hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, sesuai dengan prasangka-prasangka hamba-hambaku. Kalau kita berpikirnya positif, makan positif. Kalau berpikirnya bahwa kita akan kaya, jadi kaya. Ya nggak mana mungkin gue jadi kaya, nggak bakalan kaya. Mikir kaya juga enggak. Nggak yakin sama Allah. Ya Allah, walaupun saya jadi guru, insya Allah hidup saya kaya. Kaya apa? Kaya hati, kaya keberkahan, kaya. Jangan kaya itu kaya duit doang, jangan. Yang kaya monyet apalagi jangan. Kaya duit aja kagak boleh, ntar bisa bundar, bisa lurus gitu kan. Kaya keberkahan, kaya hati, semua insya Allah. Nggak ada nggak guru yang nggak bisa makan? Yang nggak dapat makan, kelaparan? Nggak ada. Jangankan antum di sini, guru TPA, TPQ yang gajinya 300.000, itu masih bisa hidup. Kenapa masih bisa hidup? Tadi, optimis dia. Sekarang saya tanya yang ada di sini, gaji kita berapa? Nggak usah sebutin. Gaji kita berapa? Honor kita berapa semua? Yang kita dapatkan uang dari sini dengan yang kita keluarkan, banyakkan mana? Banyak yang kita keluarkan. Kenapa masih cukup? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya tanya lagi, apakah rizki yang tidak terduga itu pasti? Pasti ternyata. Yang nggak terduga aja pasti, apalagi yang terduga. Kalau nggak terduga kelihatan nggak sama kita? Itu pasti, apalagi yang terduga. Makanya nggak usah bingung-bingung lagi. Gaji sudah pasti itu, nggak terduga lagi.
Honor tanggal sekian udah pasti itu, nggak usah dipikirin, gaji mah dipikirin. Diinin aja, digesek aja, udah, itu nggak usah dipikirin. Gaji gue berapa, nggak usah, itu udah pasti. Yang nggak pasti aja pasti kok. Yang tidak terduga menjadi pasti. Buktinya, toh orang-orang yang gajinya 300.000 masih tetap bisa hidup, masih bisa. Nah ini yang terpenting, bagaimana keyakinan kita. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Ayo berprasangka positif lah. Mudah-mudahan kita akan semakin baik. Oke. Nah, kalau tadi untuk menjadikan sekolah ini baik, sekolah bobrok menjadi sekolah unggul, apa yang dilakukan oleh Romul? Dia hanya mengubah impossible-nya dihilangin, im-nya dihilangin, jeger. Possible udah. Kan yang menjadi susah possible itu ada im. Im-nya jatuhin yes, possible. Yang nggak mungkin, hilangin apa? Enggak, jadi mungkin. Hanya itu yang perlu bagi kita. Ayo rubah semua. Kita rubah untuk. Apa yang dirubah? Next. Cuma 2 kalimat yang diberikan oleh Monroe. Pertama, buatlah, bangkitkan high level expectation. Jadi ekspektasi yang sangat tinggi. Ya, harapan yang tinggi. Ayo anak-anak, kita di sini, sekolah di sini, kita adalah orang yang terbaik, kita bisa mengalahkan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, bahkan bisa mengalahkan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, dan kita setara dengan internasional. Kamu lulus di sini bisa langsung ke Kairo. Tanpa tes. Tanpa tes kan? Itu. Ayo, kita yang terbaik, itu harusnya ekspektasinya. Nilai kamu berapa? 7. Kenapa enggak 7? Karena 9. Sekarang kita kan pakai KKM. Guru dengan KKM aman. KKM berapa? Matematik KKM berapa? Berapa? 80. Kalau dia nggak sampai, ya karena KKM Pak, sesuai KKM aja dah katanya. Enak dipesan. Gimana ketua wali kelas? Wali kelas udah deh sesuai KKM aja. Lah, langsung 80 dia. Bukan itu maksudnya. Ekspektasinya harus lebih tinggi lagi. Anak-anak dibuat. Buat ke 80, benar-benar dia digerek dia ke 80. Kalau bisa lebih tinggi lagi ke 90. Jangan 80, ya sudah pokoknya udah 80, lu nggak minta gue 80. Nggak begitu dong polanya. Ayo kita ajak mereka. Memainkan kondisi-kondisi yang seperti itu. Yang kedua ditanamkan belief. Apa itu belief? Keyakinan. Keyakinanlah ini yang menjadikan orang itu kuat. Tadi saya katakan, if you sing you can. Kalau kita yakin sampai, pasti kita lompat. Kalau nggak yakin, nggak, gue nggak takut lah. Dia mundur, dia muter, gue muter aja jauh udah, nggak apa-apa. Itu. Nggak, karena nggak yakin. Al yakinu la yuzalu bisyak, usul fikihnya. Akan melakukan keraguan-raguan. Ayo tinggalkan keraguan-raguan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan, ayo. Yakinkan anak-anak itu bahwa dia menjadi yang terbaik. We are the best. Pernah nggak ngajak anak-anak bahwa kita yang terbaik? Selalu disuntikkan, kita yang terbaik, kita yang terbaik, kita yang terbaik. Kalau dia sudah terpompa dirinya, kita yang terbaik, insya Allah dia akan menjadi terbaik. Tapi kita bukan orang tidak beragama. Insya Allah kita yang masih katakan insya Allah. Karena biar bagaimanapun kun fayakun. Fayakunu itu adalah fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari continuous tense atau masih sedang berproses. Ya kan? Enggak kun fayakun. Fayakun apa artinya? Sedang jadi kan? Sedang berproses jadi. Kun fayakun. Jangan dibilang jadi maka jadi, enggak gitu. Kalau bahasa Indonesia susah itu pakai terjemahinnya. Kun fayakun. Itu bukan kun pakun. Kun pakun, kun pakun, ya gitu kan. Kun fayakun. Maka jadi, proses jadi. Itu yang katakan insya Allah. Ayo anak-anak kita genjot. Pak Ruhyat, ayo jadikan teman-teman guru kita yang terbaik. Ayo kita terbaik. Oke. Ini gambar telur. Tahu telur? Telur kalau pecah dari dalam artinya apa? Apa? Akan memunculkan kehidupan baru. Jadi
madrasah ini, kalau memang semua perubahan dari dalam ini, dari guru-guru, ya, dari kepala sekolah, dari guru-guru ingin berubah, maka akan menjadi satu kehidupan yang lebih hebat lagi. Kalau kita bekerja tidak dengan hati, tidak dengan cinta, kamu tidak mencintai pekerjaan yang sedang kamu lakukan, kamu akan sakit. Sakit dan sakit benar. Sakitnya tuh di sini. Sakit. Kenapa? Bisa sakit secara fisik, pusing aja orang, gara-gara orang gajinya sekian, kita sekian. Antara yang horor dengan yang PNS, memang sudah seperti itu. Jangan dihitung gaji dia, jangan. Memang sudah kita nikmati. Sakit nanti secara fisik, pusing melulu. Secara fisik, secara mental, spiritual juga kita akhirnya nggak bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum azabil syadid. Ayo kita tambah. Bahkan bisa jadi kamu akan membuat orang lain ikut sakit gara-gara kita. Oke, mudah-mudahan ini menjadikan trait kita untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif, inspiratif, solutif, dan menjadi madrasah mandiri berprestasi. Dan itu yang saya tunggu. Kita madrasah apa? Kita tunggu juga ini nanti ngambil, nyisain makanan apa untuk kita. Demikian dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Wallahul muwafiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan kita bersama bisa tercapai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga madrasah yang berbahagia, para pemirsa Al-Mus TV di mana saja berada, alhamdulillah baru saja telah selesai acara pelaksanaan pembinaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan kepada seluruh Dewan Guru dan karyawan GTK yang berada di Min 14 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta ini. Dan alhamdulillah usai acara kami bisa menyempatkan diri untuk kita sedikit berbincang dengan Bapak Kepala Kantor untuk kita mengetahui apa maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami juga ditemani oleh Kepala Kasih Kementerian Agama Jakarta Selatan, Penmad Jakarta Selatan, kemudian Kepala Madrasah Min 14 Al-Azhar Asy-Syarif, para komite dan Dewan Guru serta karyawan yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sudah memberikan pengarahan pembinaan kepada para GTK yang ada di Min 14 Al-Azhar Asy-Syarif. Apa tujuan dilaksanakannya pembinaan seperti ini, Pak? Ya, terima kasih. Tujuan pembinaan yang kita lakukan di seluruh GTK Madrasah Ibtidaiyah Negeri 14 Jakarta Al-Azhar Asy-Syarif ini tidak lain adalah membangunkan kembali yang sudah sekian lama kita terdampak COVID, kita banyak melakukan via daring. Insya Allah dengan mudah-mudahan kita berdoa COVID-19 ini pulang kampung dan tidak kembali lagi, itu yang pertama itu. Dan kita siap untuk guru-guru kembali bangkit untuk menjadi, saya katakan, perubahan madrasah hebat bermartabat menuju madrasah mandiri berprestasi yang harus kita bangkitkan kembali guru-guru untuk menyongsong menjadi madrasah berprestasi dan mandiri. Baik Pak, tantangan seperti apa nih Pak yang harus diantisipasi oleh para guru-guru yang ada di madrasah di dalam rangka kita menghadapi sebuah tantangan global, transformasi digital, konteksnya dalam rangka inovasi pendidikan, Pak? Ya, kita sudah tahu sekarang semua orang bisa belajar dengan sendiri, sudah bisa buka laptop dengan buka HP, mereka sudah bisa mencari ilmu. Tetapi biar bagaimanapun kita sebagai umat Islam, kita sudah tahu salah satu syarat menuntut ilmu adalah irsyad ustad. Jadi bagaimanapun petunjuk itu sangat dipentingkan. Nah, sebagai mursyid, sebagai guru, inilah yang harus kita bangkitkan kepada teman-teman. Walaupun ada di media, tapi kita lebih utama dan kita lebih baik dari media tersebut. Jadi guru-guru harus bangkit, harus banyak literasi, harus banyak membaca, harus merubah skill mereka untuk lebih baik dan lebih baik lagi.
Artinya perkembangan dan kecanggihan media itu hanya sebuah wasilah, hanya sebuah sarana, tetapi tetap tenaga utamanya, andalan dan harapan utamanya adalah pada guru, begitu Pak? Itu adalah teknologi. Teknologi adalah alat semua, tapi sains, pengetahuan tetap ada di guru. Biar bagaimanapun kita berharap kita tidak dikendalikan oleh teknologi, tapi teknologi bisa kita kendalikan untuk mencapai anak-anak yang, ini saya katakan anak-anak ini adalah calon presiden, calon gubernur, calon politisi, anggota dewan, calon, semua inilah calon-calon kita, calon pebisnis, calon profesional yang abadi. Kita lah guru-guru harus bisa mengajak mimpi mereka, membawa mereka untuk menjadi jenderal, untuk menjadi, ini kita semua. Jadi dipersiapkan skill-skill guru, pengetahuan-pengetahuan guru untuk bisa mengantarkan siswa kita untuk menjadi pemimpin bangsa nantinya, insya Allah. Menarik tadi yang Bapak sampaikan mengenai guru itu ibarat sebuah timbangan dan anak-anak sebagai sebuah emas, begitu. Tentu saja kalau seorang murid diharapkan menjadi seorang jenderal, seorang presiden bahkan, tentu dibutuhkan timbangan atau konteksnya adalah seorang guru yang handal. Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada guru-guru kita agar supaya mereka bisa mewujudkan semua itu? Ya, kalau dikatakan sebagai timbangan, timbangan itu harus kuat, harus akurat, harus baik, sehingga kita bisa menghasilkan nilai yang baik juga. Jadi saya katakan bahwa anak-anak tersebut setelah kita, kalau ditimbang, emas itu akan berharga setelah tahu 1 gramnya berapa nilainya. Kalau 1 kilo, itu kan awalnya setelah kita timbang. Tetapi bahwa anak-anak kita ini, anak itu nggak tahu mau berapa, bagaimana, apakah dia jadi presiden, apakah dia akan menjadi gubernur. Anak-anak juga tidak tahu, tapi inilah polesan awal dari guru-guru. Inilah guru yang akan mencetak mereka, gitu. Buat prem dari sekarang, mudah-mudahan kita berbuat, kita berdoa, anak-anak yang berusaha semua. Itu kita minta mudah-mudahan mereka menjadi calon pemimpin generasi bangsa. Itu yang saya ingat. Berarti seorang guru dituntut harus bisa lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, lebih solutif lagi sesuai dengan tema yang diambil dalam pembinaan hari ini, Pak. Yang terakhir, Pak, indikator, Pak, untuk menjadikan madrasah hebat, bermartabat, kemudian mandiri, berprestasi. Apa saja indikatornya sehingga madrasah itu di kemudian hari itu bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat luas? Ya. Kalau kita lihat isinya bahwa guru-guru tersebut tidak pernah mati dari kreativitas. Guru tersebut tidak pernah merasa lelah, ya, tidak pernah merasa cukup. Guru tersebut selalu ingin berprestasi, selalu ingin berkreasi, selalu ingin belajar dan belajar. Karena biar bagaimanapun kita dituntut belajar dan belajar. Selesai belajar itu mati. Kalau guru sudah tidak mau belajar, berarti dia siap-siap mati itu. Gitu. Kita harus belajar dan belajar bagaimanapun kita sebagai corong yang akan menjadikan anak-anak tersebut. Kita isi terus dan isi terus. Ini kalaulah semua guru mau tidak pernah puas berkreativitas, tidak pernah jenuh untuk belajar, gitu kan? Dan mereka solid, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling tokoh, tidak merasa senior. Kita adalah satu kesatuan. Duduk bersama-sama kita jadikanlah semua mereka bertuju satu visi, satu misi untuk menjadikan sekolah ini yang terbaik. Kalau semua guru sudah seperti itu, insya Allah pimpinan mempengaruhi mereka, hayo, gitu aja. Terima kasih Pak Taufik. Sebelum kita tutup, kami minta kepada Bapak untuk sedikit memberikan closing statement, motivasi kepada guru-guru, kepada para peserta didik di madrasah agar mereka bisa bangkit untuk mewujudkan madrasah hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi. Silakan Pak. Ya, tidak kata lain bahwa kita harus meyakinkan diri kita harus berpikir bisa. Insya Allah kita bisa. If you think you can, you can. If you think you cannot, you cannot. Dalam hadis qudsi, ana 'inda zanni 'abdi bi. Kita harus berprasangka, Allah itu tergantung prasangka-prasangka kita. Mudah-mudahan kita menjadi terhebat, itu akan diijabah. Itu adalah doa kita kepada Allah dan kita lakukan. Berdoa tanpa berbuat juga nonsen. Faiza farogta fansob, wa ila rabbika farghab. Itu saja.
Baik, terima kasih Pak Taufik atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi para guru-guru kita, GTK kita, dan anak-anak didik kita di madrasah untuk menuju madrasah yang lebih baik lagi. Pemirsa, para warga madrasah di mana saja berada, demikian bincang-bincang kita bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Haji Taufik MMPD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa memotivasi kita semua dan bisa menjadi bekal kita semua untuk membangun madrasah untuk lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.